masa pandemi, banyak sekali ide kreatif yang bermunculan di kalangan masyarakat, terutama perkotaan, untuk mengisi waktu luang. Selama periode WFH, istilah urban farming telah menjadi tren bagi masyarakat di perkotaan. Urban farming merupakan aktivitas pertanian di kota yang dapat memanfaatkan lahan terbatas seperti halaman atau atap rumah. Namun, di balik itu semua, terdapat permasalahan yang kerap muncul seperti dampak terhadap lingkungan. Saat ini telah ditemukan teknologi berbasis sumber daya lokal yang berperan dalam meningkatkan produktivitas tanaman urban farming di kalangan masyarakat perkotaan. Inovasi kreatif tersebut datang dari seorang pemuda asal Riau yang memanfaatkan sumber daya lokal di daerahnya untuk menunjang kegiatan urban farming dan kegiatan bercocok tanam lainnya di perkotaan. Berikut penjelasannya. Saya Budak Bakau. Terkait permasalahan perkotaan saat ini, penduduk perkotaan masih menggunakan pupuk anorganik sebagai nutrisi tanaman yang dapat merusak struktur tanah dalam jangka panjang, sehingga akan menghambat pertanian yang berkelanjutan. Untuk memperbaiki struktur tanah, dibutuhkan pupuk organik untuk menggantikan fungsi pupuk anorganik atau kimia. Menghadapi permasalahan ini, saya memiliki inovasi berbasis sumber daya lokal, yaitu mangrove. Berbicara tentang mangrove, Indonesia memiliki jumlah mangrove 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari ekosistem mangrove dunia. Di Provinsi Riau sendiri memiliki luasan hutan mangrove sebesar 138.434 hektar. Dengan jumlah yang cukup besar di Provinsi Riau, maka hutan mangrove sangat potensial untuk dimanfaatkan. Namun, ternyata hutan mangrove belum termanfaatkan secara optimal dan seringkali terabaikan, seperti serasa mangrove. Serasa adalah bahan organik yang berasal dari daun, dahan, ranting, dan organ reproduksi seperti bunga dan buah mangrove yang rontok, serta mengandung bakteri pendegradasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yulma 2012 bahwasannya produksi serasa mangrove yang paling banyak berupa daun dan ranting. Untuk itu, saya menciptakan inovasi kreatif berupa produk alami dengan memanfaatkan serasah sebagai inovasi baru yang dijadikan pupuk organik ramah lingkungan dan bernilai jual tinggi. Produk ini saya beri nama MLO Green, Mangrove Litter Organic Green. MLO Green sebagai pupuk organik memiliki keunggulan dalam persentase kandungan unsur hara yang lebih tinggi dari pupuk anorganik dan tidak berdampak negatif terhadap struktur tanah jika digunakan secara berkelanjutan atau jangka panjang. Dengan begitu, saya memiliki suatu terobosan baru untuk membuat pupuk dari serasah mangrove. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Jom kita buat. Dalam proses pembuatannya, alat yang dibutuhkan seperti mesin pencacah daun, mesin pembuat pelet, ember, jaring pengumpul serasah, dan alat pengemas. Sementara bahan yang digunakan seperti serasa mangrove, gelatin atau tepung tapioka, tanah humus, dan cangkang telur. Proses pembuatan MLO Green. Pertama, pengumpulan serasa mangrove. Yang kedua, serasa dipotong kecil dengan mesin pencacah. Yang ketiga, masukkan ke dalam drum. Kemudian tambahkan tapioka, tanah liat, EM4, dan pre-gelatinized starch. Yang keempat, didiamkan selama 1 hari, lalu dimasukkan ke dalam mesin pencetak. Dan yang terakhir, pupuk tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama 5 jam, kemudian dikemas dan dipasarkan. Produk ini dikemas dengan berat 500 gram dan hasil akhir produk ini berbentuk pelet. MLO Green tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi berpeluang dijadikan bisnis yang menguntungkan karena berdasarkan analisis keuntungan, penjualan per 4 bulan itu mempunyai omset sebesar 20 juta rupiah dengan biaya operasional sebesar 10.037.000 rupiah dan keuntungan bersih selama 4 bulan yaitu 9.963.000 rupiah. Untuk itu, pupuk MLO Green merupakan solusi inovatif, kreatif, dan berkelanjutan di masa kini untuk urban farming perkotaan yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.
Kabar terkejut habis.